Ini hidup atau enggak? Adik-adik, saya senang ketemu Anda. Karena bertemu Anda saya menjadi ingin muda kembali. Dan ada fatwa Imam Syafi'i tentang anak muda. Dan itu bagus sekali, tolong dihayati, diperhatikan. Kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'lim inda syababihi faqaddir alaihi arba'an fi wafatihi. Kalau ada anak muda malas pada waktu mudanya, angkatlah takbir 4 kali sebagai salam jenazah untuk kematian. Jadi KMNU ini tidak boleh. Saya yang kakek yang masih terus belajar, masih terus menulis puisi. Ini puisi belum 1 tahun. Ini peristiwa 22 Oktober, di mana Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama se-Jawa dan Madura membuat fatwa resolusi jihad. Siap mendengar? Siap. Dan saya bukan kakek, saya anak ibu saya, dan saya menjadi muda kembali. Dan kira-kira saya membacakan ini dalam umur 17-18 tahun, lebih muda dari Anda, dengan semangat muda. Saya sedih ya kalau ada anak muda dalam bicara itu ya semangatnya sangat kendor. Tapi kalaupun bersemangat itu ngawur, saya sakit hati. Kok ada anak muda kendor? Kok ada anak muda ngawur? Sebab kendor itu mirip juga dengan ngawur. Tolong Anda belajar yang benar supaya kalau Anda bicara itu tidak ngawur. Sebab ngawur itu mirip dengan suaranya himar kira-kira. Kalau lain. Ilham perang dari resolusi jihad. Ini suara kakek atau suara anak 18? Suara kakek dong, cuma dipermudah. Setelah proklamasi itu, kita bangsa Indonesia memang mulai bisa bernafas lega. Meskipun tugas mengisi kemerdekaan luas tak terbatas, sedangkan penjajah Belanda tidak rela bumi Indonesia jadi tanah merdeka. Bumi Indonesia harus tetap berada dalam cengkeraman Belanda, si angkara murka. Rakyat Indonesia tak boleh menikmati kebebasan. Sungai panjang yang mengalir ke laut, gunung-gunung yang membiru, serta daun-daun pohonan harus tetap menyanyi dan memberikan sanjungan kepada penjajah. Niat busuk Belanda terus direkayasa, dan Surabaya, kota kita tercinta itu, yang menjadi sasaran utama. Maka dengan membonceng tentara sekutu, Belanda datang ke Surabaya. Mereka mulai menembakkan senjata, menakut-nakuti penduduk Surabaya sebagai preman kolonial yang bengis dan tak tahu aturan. Dan Surabaya mulai dicengkeram kekhawatiran. Rakyat jelata belum tahu mereka harus berbuat apa. Tapi semangat merdeka masih terus menyala. Indonesia sudah merdeka dan harus tetap merdeka. Saat itulah seorang kiai sepuh, Kiai Hasyim Asy'ari namanya, yang melihat umat dengan kacamata rahmat, merasakan jiwa yang dalam. Terasa berat bagi beliau penderitaan umat. Lalu beliau mengumpulkan para kiai, ulama seluruh Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah umat, masalah bangsa, dan masalah negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Dari kejernihan jiwa beliau yang takarrub kepada Allah, yang didukung oleh akal sehat kolektif, serta hasil istikharah para ulama, tercetuslah fatwa resolusi jihad bahwa setiap muslim wajib berjuang membela tanah air Indonesia. Mereka yang gugur di medan perang melawan penjajah sebagai kusuma bangsa adalah mati syahid di jalan Allah.
fatwa yang cerdas dan penuh tanggung jawab itu beredar ke seluruh tanah Jawa. Fatwa itu dicatat sebagai mustika jiwa oleh seorang anak muda Surabaya bernama Bung Tomo, pemuda yang baru berumur 25 tahun. Jadi Bung Tomo sebaya dengan Anda kira-kira. Kemudian anak-anak santri untuk sementara menutup dan menyimpan kitabnya. Para petani lalu meninggalkan sawahnya dan mengasah parangnya. Yang lain menyiapkan bambu runcing sebagai senjata untuk menyambut kedatangan musuh. Dengan iman kepada Allah dan keberanian yang sempurna. Amboi, jangan lupakan peristiwa itu. Anda belajar saja. Bilang Amboy, coba yang merdu. Amboy. Amboy. Masih fals. Amboy. Amboy. Jangan lupakan peristiwa itu. 10 November 1945 tanggalnya. Tentara Sekutu dan Belanda datang lagi dengan niat memporak-porandakan Surabaya dan hendak meleburkan semangat kemerdekaan. Bung Tomo berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan takbir Bung Tomo mengangkasa di langit Surabaya. Are-are Surabaya, para santri, tentara, pedagang kecil, buruh, serta para pemberani lainnya terjun ke medan perang membela kemerdekaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surabaya menjadi lautan api. Allahu Akbar. Surabaya banjir darah. Jasad para pahlawan yang ditembus senjata musuh bergelimpangan di jalan-jalan raya. Luka-lukanya yang merah mekar laksana bunga mawar bersanding dengan keikhlasan jiwa mereka yang putih laksana melati, mawar dan melati. Allahu Akbar, mawar dan melati. Allahu Akbar, merah dan putih. Allahu Akbar, bendera tanah airku. Dengan Allahu Akbar, bom dan tank-tank raksasa musuh dianggap kecil. Bom-bom yang berdentuman menjadi kecil. Mitralyur yang melesat ganas menjadi kecil. Bahkan maut pun dianggap kecil. Karena hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Jadilah 10 November menjadi hari pahlawan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan. Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi pahlawan. Kiai Wahab Hasbullah menjadi pahlawan. Bung Tomo yang meneriakkan takbir itu menjadi pahlawan. Dan semua yang gugur membela bangsa dan tanah air adalah pahlawan. Nama mereka harum dalam kenangan. Nanti akan sampai harumnya ke perkampungan surga. Saat ini mari kita ambil apinya sejarah, bukan abunya, agar kita menjadi manusia yang cinta kepada bangsa dan tanah air. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Masih ada lanjutannya, tapi sekarang sampai di sini dulu.